Perkenalkan, nama saya Natalia Cindy, NIM 16221445. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan bisnis dan analisis untuk dukungan keputusan. Kecerdasan bisnis dan analisis untuk dukungan keputusan ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama, penggunaan dan metode manajerial. Perangkat keras dan perangkat lunak intelijen bisnis hanya secerdas manusia yang menggunakannya. Manajer menerapkan perintah pada analisis data dan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan diukur. Ini termasuk manajemen kinerja bisnis dan seimbang, pendekatan scorecard yang berfungsi pada indikator kinerja utama dan industri analisis strategis yang berfokus pada perubahan dalam lingkungan bisnis umum dengan perhatian khusus pada pesaing. Tanpa manajemen senior yang kuat, pengawasan analisis bisnis dapat menghasilkan banyak informasi, laporan, dan layar online berfokus pada masalah yang salah dan mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya. Perlu Anda ingat bahwa sejauh ini hanya manusia yang bisa bertanya tentang pertanyaan yang serius. Yang kedua yaitu platform pengiriman MIS, DSS, dan ESS. Hasil dari bisnis inteligensi dan analisis dikirimkan ke manajer dan karyawan dengan berbagai cara, tergantung pada apa yang perlu mereka ketahui untuk melakukan pekerjaan mereka. MIS, DSS, dan ESS yang telah kelompok sebelumnya perkenalkan yaitu pada bab 2, menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada orang dan level yang berbeda dalam karyawan operasional perusahaan, menengah, manajer, dan eksekutif senior. Di masa lalu, sistem ini tidak dapat dibagikan data dan dioperasikan sebagai sistem independen. Saat ini, satu rangkaian perangkat keras dan alat perangkat lunak dalam bentuk paket kecerdasan dan analisis bisnis mampu mengintegrasikan semua informasi ini dan membawanya ke desktop pengolah atau platform seluler. Yang ketiga yaitu antarmuka pengguna. Para pembisnis tidak lagi terikat pada meja mereka dan desktop. Mereka sering belajar lebih cepat dari representasi visual data daripada dari laporan kering dengan kolom dan baris informasi. Bisnis hari ini rangkaian perangkat lunak analisis menekankan teknik visual seperti dashboard dan kartu skor. Mereka juga dapat mengirimkan laporan tentang BlackBerry, iPhone, dan perangkat genggam seluler lainnya, seperti di portal web perusahaan. Perangkat lunak BA adalah menambahkan kemampuan untuk memposting informasi di Twitter, Facebook, dan sosial internal media untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengaturan grup online daripada di pertemuan tatap muka. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan analisis dan kecerdasan bisnis. Yang kemampuan analisis dan kecerdasan bisnis ini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama laporan produksi. Ini adalah laporan standar berdasarkan persyaratan khusus industri. Terus yang kedua yaitu laporan yang diparameterisasikan. Pengguna memasukkan beberapa parameter seperti pada tabel pivot untuk memfilter data dan mengisolasi dampak parameter. Misalnya Anda mungkin ingin untuk memasukkan wilayah dan waktu untuk memahami bagaimana penjualan suatu produk bervariasi menurut wilayah dan waktu. Jika Anda penyuka Starbucks, Anda mungkin menemukan bahwa pelanggan di timur membeli sebagian besar kopi mereka di pagi hari, sedangkan di barat laut, pelanggan membeli kopi sepanjang hari. Temuan ini mungkin akan menimbulkan berbagai pemasaran dan kampanye iklan di setiap wilayah. Yang ketiga yaitu dashboard atau kartu skor. Ini adalah alat visual untuk menyajikan data kinerja yang ditentukan oleh pengguna.
Selanjutnya yang keempat, pembuatan query, penelusuran atau laporan ad hoc. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat laporan mereka sendiri berdasarkan query dan pencarian. Yang kelima, lihat perincian. Ini adalah kemampuan untuk beralih dari ringkasan tingkat tinggi ke tampilan yang lebih detail. Yang keenam, perakiraan, skenario, dan model. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan peramalan linier, analisis skenario, dan menganalisis data menggunakan alat statik standar. Selanjutnya, siapa yang menggunakan bisnis inteligensi dan bisnis analisis? Pada bab sebelumnya, kelompok lain telah menjelaskan berbagai konsekuensi informasi dalam berperusahaan bisnis dari manajer senior hingga manajer menengah, analisis, dan karyawan operasional. Ini juga berlaku untuk sistem BI dan BA. Lebih dari 80% audiens BI terdiri dari pengguna biasa yang sangat beruntung pada lapor produksi. Eksekutif senior cenderung menggunakan BI untuk memantau aktivitas perusahaan menggunakan antarmuka visual seperti dashboard dan kartu skor. Manajer menengah dan analisis jauh lebih mungkin untuk tenggelam dalam data dan perangkat lunak, memasukkan query dan memotong data di sepanjang dimensi yang berbeda. Karyawan operasional bersama dengan pelanggan dan pemasok akan melihat sebagian besar laporan yang sudah dikemas sebelumnya. Berikutnya yaitu laporan produksi. Keluaran rangkaian alat BI yang paling banyak digunakan adalah laporan produksi yang dikemas sebelumnya. Pada tabel 12.5, yaitu di slide selanjutnya, mengilustrasikan beberapa laporan standar yang telah ditetapkan dari our class perangkat BI. Ini adalah contoh tabel dari laporan produksi. Berikutnya yaitu analisis prediktif. Kemampuan penting dari analisis intelijen bisnis adalah kemampuan untuk memodelkan peristiwa dan perilaku di masa depan, seperti kemungkinan bahwa pelanggan akan menanggapi tawaran untuk membeli suatu produk. Analisis prediktif menggunakan analisis statik, teknik penambangan data dan data histori, dan asumsi tentang kondisi masa depan untuk prediksi tren dan pola perilaku di masa depan. Variabel yang dapat diukur untuk prediksi perilaku masa depan diidentifikasi. FedEx telah menggunakan analisis prediksi untuk mengembangkan model yang memprediksi bagaimana pelanggan akan menanggapi perubahan harga dan layanan baru. Pelanggan mana yang paling berisiko beralih ke pesaing, dan berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan oleh lokasi etalase atau Dropbox baru. Tingkat akurasi sistem analisis prediktif FedEx berkisar antara 65 hingga 90%. Yang berikutnya adalah analisis big data. Banyak pengecer online memiliki kemampuan untuk membuat rekomendasi produk online yang dipersonalisasi kepada pengunjung situs web mereka untuk membantu merangsang pembelian dan memandu keputusan mereka tentang barang dagangan apa yang akan disimpan. Namun sebagian besar rekomendasi produk ini didasarkan pada perilaku kelompok serupa. Berikutnya yaitu visualisasi data dan analisis visual geografis. Sistem informasi dengan menyajikan data dalam bentuk visual, visualisasi data, dan alat analisis visual membantu pengguna melihat pola dan hubungan dalam jumlah besar data yang akan sulit untuk membedakan jika data disajikan sebagai
daftar teks atau angka tradisional. Data disajikan dalam bentuk grafik kaya, bagan, dan dashboard dan peta. Orang menjadi lebih terlibat ketika mereka dapat memfilter informasi yang disajikan secara visual dan mengembangkan wawasan mereka sendiri. Sistem informasi geografis atau GIS adalah kategori alat khusus untuk membantu pembuat keputusan memvisualisasikan masalah yang membutuhkan pengetahuan tentang distribusi geografis orang atau sumber daya lainnya. Perangkat lunak GIS mengikat data lokasi ke titik, garis, dan area pada peta. Beberapa GIS memiliki kemampuan pemodelan untuk mengubah data dan secara otomatis merevisi skenario bisnis. GIS dapat digunakan untuk membantu pemerintah negara bagian dan lokal menghitung waktu, tanggapan bencana alam, dan keadaan darurat lainnya, atau untuk membantu bank mengidentifikasi lokasi terbaik untuk memasang cabang baru atau terminal ATM. Misalnya, First Citizens Bank yang berbasis di Columbia, Carolina Selatan menggunakan perangkat lunak GIS dari Mapinfo untuk menentukan pasar mana yang menjadi fokus untuk mempertahankan pelanggan dan mana yang harus difokuskan untuk memperoleh pelanggan baru. Mapinfo juga memungkinkan bank menelusuri rincian di tingkat cabang individu dan tujuan individual untuk setiap cabang. Setiap cabang dapat melihat apakah peluang pendapatan terbesar berasal dari menambang database pelanggan yang sudah ada atau dari menemukan pelanggan baru.